Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang matinya tenggelam itu disebut mati syahid, seperti itu Pak San? Boleh kalau memang ada dalilnya silahkan, tapi bagi saya enggak. Enggak lah, tenggelam tetap ada cara-caranya. Lah kalau yang tenggelam, umpamanya nih di pesawat nih, terbang kemudian masuk ke jebur laut. Di situ ada yang muslim yang biasa, ada di situ ustadz, ada yang non muslim, ada yang banyak muslim yang hobinya seneng-seneng. Syahid enggak? Harus pakai logika. Harus pakai logika. Ternyata orang yang mati syahid itu tidak hanya yang berada di medan perang. Tetapi ingat, orang yang diperlakukan jenazahnya tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, itu adalah orang-orang yang mati di medan perang saja. Adapun syahid di luar medan perang, itu tetap mereka dimandikan, tetap disolatkan, tetap dikafani. Kemarin sudah kita baca bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat tentang siapakah orang yang mati syahid. Maka para sahabat menjawab. Apa jawaban para sahabat? Orang yang terbunuh fi sabilillah. Itu jawaban sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian apa kata Rasul? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna syuhada ummati idan qalil, idan la qalil. Sesungguhnya orang-orang yang mati syahid dari umatku, kalau seperti itu, hanya yang mati di medan perang saja, maka sungguh sangat sedikit orang yang mati syahid. Faman ya Rasulullah, lalu siapakah wahai Rasulullah orang yang mati syahid itu? Beliau menjawab, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang terbunuh di medan perang, dia syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Dan ada pula orang yang mati fi sabilillah tapi tidak terbunuh karena kecapean, karena dehidrasi, karena keracunan atau faktor yang lainnya yang bukan karena persenjataan musuh, karena kelaparan, karena tergelincir dan lain-lain, atau karena wabah. Maka mereka orang yang mati di medan perang ini, meskipun mereka tidak terbunuh, mereka statusnya mati syahid. Lalu Rasul menambahkan, wa man mata fit ta'un, demikian pula orang yang mati karena wabah, fahuwa syahid, maka dia juga mati syahid. Maka kalau ada orang yang meninggal dunia karena wabah apa saja, termasuk kemarin ada COVID-19 yang terkena wabah itu, maka termasuk bagian dari tanda mati syahid. Lebih lanjut lagi beliau mengatakan, wa man mata fil batni, dan orang yang meninggal dunia karena sakit perut, fahuwa syahid, maka dia juga mati syahid. Tetapi tidak boleh bagi kita kemudian sengaja minum racun biar sakit perut lalu mati. Itu matinya tidak mati syahid. Atau pada saat sakit perut lalu tidak berobat, itu juga keliru. Karena perintah di dalam agama, kita diperintahkan untuk berobat. Kita diperintahkan untuk berobat. Sehingga ketika kena wabah, ketika sakit perut, meskipun matinya mati syahid, maka hendaknya berobat. Innallaha anzala da'a wa dawa. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya. Fatadawau, maka berobatlah. Fala tatadawau biharamin, dan janganlah berobat dengan sesuatu yang haram. Jadi berobat itu dianjurkan. Maka tidak boleh berdalih biar mati syahid lalu tidak berobat. Alhamdulillah saya 2 hari ini juga lagi sakit perut, tapi tetap berobat. Tidak kemudian dibiarin aja biar syahid. Yang tetap berobat. Kemudian wal gharik, demikian pula orang yang matinya tenggelam, dia juga mati syahid. Tetap SOP-nya ada orang yang tenggelam ditolong, tidak boleh dibiarkan dengan alasan biar mati syahid. Jadi tetap ditolong. Sungguhnya orang yang mati syahid, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 model. Ada orang yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ada orang yang mati syahid di akhirat saja. Dan ada yang ketiga, orang yang mati syahid cuma di dunia saja. Saya ulangi. Kalau kita mau klasifikasikan tentang model-model orang yang mati syahid, maka ada 3 model. Yang pertama yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Yang kedua yang mati syahid di mana saja? Di akhirat saja. Yang ketiga yang mati syahid cuma di dunia. Nah, kita sekarang menyebutkan orang-orang yang dinilai mati syahid, ya, meskipun dia tidak mati syahid sebagaimana yang kita
Yang dimaksudkan yang mati syahid itu meninggal dalam pertempuran, dibunuh oleh orang kafir. Siapakah orang-orang tersebut? Di antaranya yang dianggap mati syahid adalah seorang yang meninggal dalam kondisi sedang menuju pertempuran. Ya. Meskipun dia meninggal di tengah jalan sebelum sampai ke medan pertempuran. Meskipun dia ternyata sakit di tengah jalan, meninggal, meskipun belum sampai ke medan pertempuran. Tetapi dia sudah keluar dengan niat untuk berjihad, maka dia dianggap mati syahid. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ma ta'udduna asy-syahida fikum?" Siapakah orang-orang yang menurut kalian adalah mati syahid? Qalu ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Para sahabat menjawab dengan jawaban yang polos, yang sebagaimana yang bisa dipahami, yaitu orang yang terbunuh di medan pertempuran itulah yang mati syahid. Orang yang terbunuh di medan pertempuran adalah mati syahid. Maka Nabi mengomentari, "Inna syuhada'a ummati idzan laqalil." Kalau yang disebut dengan mati syahid harus mati dalam medan pertempuran, maka orang yang mati syahid dari umatku hanyalah sedikit. Kalau begitu cuma sedikit. Tidak semua orang bisa mendapati kondisi demikian. Tidak semua orang bisa mendapati kondisi peperangan melawan musuh kemudian terbunuh di medan pertempuran. Kalau cuma itu mati syahid maka sedikit. Qalu faman hum ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, kalau gitu siapa mereka ya Rasulullah yang dianggap mati syahid? Maka Rasulullah SAW menjelaskan di antaranya, man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang pertama orang yang terbunuh di medan pertempuran itu yang syahid. Ini yang jelas. Man qutila fi sabilillah fa huwa syahid. Yang terbunuh di medan pertempuran dalam kondisi jihad, maka ini benar mati syahid. Wa man mata fi sabilillah fa huwa syahid. Demikian juga seorang yang meninggal di jalan menuju jihad, maka dia juga mati syahid, meskipun bukan di medan pertempuran. Wa man mata fi ta'un fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena ta'un, karena penyakit ta'un yaitu wabah, virus yang menyerang kulit dan kemudian membuat orang kemudian panas yang tinggi kemudian akhirnya meninggal dunia, maka ini juga mati syahid. Wa man mata fil batn fa huwa syahid. Barang siapa yang meninggal karena penyakit di perutnya, maka dia juga mati syahid. Wal ghariqu syahid. Dan yang meninggal karena tenggelam juga mati syahid. Sini Rasulullah SAW menyebutkan beberapa orang mati. Yang pertama yang terbunuh di medan pertempuran, yang kedua yang berjalan menuju peperangan, dia meninggal meskipun belum terjadi peperangan. Kemudian yang ketiga meninggal karena penyakit taun, juga mati syahid. Yang keempat barang siapa meninggal karena penyakit di perutnya, juga mati syahid. Yang kelima barang siapa yang tenggelam juga mati syahid. Yang pertama, di mana beda kalau disebutkan syahid dengan pahala syahid? Syahid itu man qatala litakuna kalimatullah ulia. Itu garisnya. Yang disebut syahid langsung mereka yang terbunuh dalam medan perang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mesti dalam medan perang. Artinya ada usaha spionase atau segala macam, tiba-tiba terbunuh orang yang sedang berjuang melalui tulisannya membela agama Allah. Bisa terbunuh walaupun dalam keadaan tidak perang, dia syahid. Yang penting niatnya betul-betul membela agama Allah. Itu disebut syahid, terbunuh. Sedangkan mendapat pahala syahid itu dikategorikan oleh Nabi yaitu bonus dari Allah bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tertentu. Disebutkan oleh Nabi yang mendapat pahala syahid diantaranya orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam dalam air. Itu yang jatuh dari layan air itu dapat pahala syahid kalau dia Islam. Kalau dia Kristen, dia selain Islam, itu enggak dapat. Kenapa? Enggak terdaftar sama Allah. Bagaimana mau dikasih nilai tidak terdaftar? Makanya beruntung sekali kita ini terdaftar di sisi Allah. Dapat pahala syahid yang tenggelam, kemudian meninggal terbakar, meninggal jatuh dari ditimpa bangunan, jatuh dalam keadaan ditimpa bangunan, digilas sama truk, jatuh dari pesawat, dapat pahala syahid. Kemudian meninggal dalam keadaan mabtun, sakit perut. Meninggal sakit perut itu dapat pahala syahid. Apakah ginjal cuci darah, yang ginjal kan menyebabkan cuci darah, mah, asam lambung, macam-macam, itu bisa dapat pahala syahid. Karena di sini Pak, kalau sakit nih, itu kita harus menderita lebih dahulu. Kemudian at-ta'un, seorang yang meninggal dalam keadaan terkena penyakit ta'un. Apa itu ta'un? Wabah sekali serang, seperti DBD tipes sekali serang, atau virus apa misal Ebola atau apa saja, itu meninggal itu dapat pahala syahid. Kemudian seorang istri yang meninggal dalam keadaan melahirkan, itu yang disebut oleh Nabi orang-orang yang dapat pahala syahid.
Nah, bedanya di mana lagi? Kalau syahid meninggal dalam perang, langsung surga. Walaupun tidak dimasukkan langsung, kalau dalam hadis mereka dikumpulkan dalam perut seekor burung. Burung di surga. Jangan bayangkan burung cicim di dunia. Dikumpulkan dalam perut seekor burung, dan setiap, dalam pandangan para ulama, setiap hari mereka diizinkan untuk terbang melihat-lihat surga. Jadi mereka ini sudah berbunga-bunga, ya Allah, cepatlah kiamat, cepatlah kiamat. Kami tidak sabar lagi menanti keindahan surga. Jadi mereka diizinkan. Itu hadis Nabi, Pak. Perut seekor burung itu hadis Nabi. Jadi mereka diizinkan untuk melihat-lihat keadaan surga sebelum datang waktunya. Tapi jaminan langsung dapat surga kalau benar-benar meninggal dalam keadaan membela agama Allah. Sampaikan sahabat bertanya, Pak, kenapa begitu mudah orang syahid mendapatkan surga, ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Cukuplah kilatan pedang membuat mereka gentar di dunia. Pak, waktu kita diayun-ayunkan pedang di depan muka kita, apakah kita senyum-senyum? Ayo, lanjut. Ayo, tidak, Pak. Kita ini berfikir sekali gores. Makanya sahabat dulu itu, Ja'far dan segala, terpotong tangannya masih pegang bendera, dipotong sini masih pegang bendera. Bayangkan pedihnya, terpotong, Pak, masih pegang bendera. Kalau kita kan sudah cari perban, Pak, dia tidak cari perban, dipotong sana, dicincang segala macam. Kata Rasulullah, cukuplah kilatan pedang menjadi penyebab kegentaran mereka di dunia, tapi mereka tetap maju untuk Allah. Nah, kalau yang dapat pahala syahid itu tidak langsung surga, ditimbang kembali dengan amalan-amalan yang maksiat. Jadi meninggal dalam keadaan jatuh pesawat dapat pahala syahid, tapi tukang makan riba, kerja ambil kredit di bank, itu dihitung pemakan riba sekali makan 1 dirham 36 kali berzina, 100 juta sudah berapa dirham? Sedangkan 1 dirham cuma 500 ribu. 100 juta berapa dirham? 1 dirham sama dengan 36 kali berzina. Bagaimana hitungan Allah? Dapat pahala syahid, begitu ditimbang kalah pahala syahidnya, ujungnya neraka juga. Tapi mendapat bonus dari Allah. Mudah-mudahan bonus itu bisa menyelamatkan. Itu bedanya yang disepakati oleh para ulama. Jadi kedua-duanya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.